Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Trijaningsih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PGP alat cara ke-9, yaitu tentang pembuatan button navigation dengan menggunakan React Native dari Visual Studio Code dan juga Android Studio. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu React Native. Di sini React Native itu merupakan sebuah framework berbasis JavaScript yang biasanya digunakan untuk membangun sebuah aplikasi mobile terutama di lintas platform seperti cross platform yang digunakan untuk menampilkan dan juga berinteraksi dengan aplikasi yang mirip dengan native. Nah, React Native ini juga bisa digunakan sebagai developer untuk membuat aplikasi untuk iOS dan juga Android dengan menggunakan satu kode dasar berbasis JavaScript yang kemudian nantinya akan diterjemahkan menggunakan komponen natif di perangkat user atau penggunanya gitu. Nah, framework ini juga memanfaatkan pustaka React untuk mengembangkan antarmukanya dan juga nantinya akan menjadikan sebuah developer yang bagus untuk React Native berupa web. Nah, di sini untuk penulisan skrip sendiri itu tuh dijalankan di Visual Studio karena Visual Studio sendiri itu merupakan sebuah editor teks yang banyak sekali fitur, terus juga mendukung banyak bahasa pemrograman termasuk JavaScript yang eh, paling digunakan di React Native. Nah, selain itu VS Code juga menyediakan berbagai ekstensi seperti debugging, terus atau auto complication atau integrasi dengan Git gitu. Nah, terus selain itu Visual Studio Code ini juga user friendly di mana bisa membuat ideal untuk menulis dan juga mengelola kode dari React Native-nya. Nah, terus setelah itu, setelah script dituliskan di Visual Code, maka nanti kita akan running project atau emulatornya itu di Android Studio. Nah, kita menggunakan Android Studio karena memiliki emulator Android yang juga lengkap, di mana bisa dilakukan pengujian aplikasi secara langsung di lingkungan Android-nya gitu, tanpa melakukan perangkat fisik gitu. Nah, selain itu emulatornya itu juga merupakan sebuah developer di mana aplikasinya itu bisa berjalan di berbagai jenis perangkat dan juga ukuran layarnya. Nah, selain itu Android Studio-nya juga memiliki integrasi yang kuat dengan Android SDK, di mana Android SDK nanti bisa diinstal sendiri di dalam setting Android Studio. Seperti itu. Nah, intinya pokoknya VS Code ini tuh digunakan untuk penulisan kode dan Android Studio-nya itu digunakan untuk menjalankan emulatornya dan bisa membuat sebuah aplikasi mobile yang lebih efisien seperti itu. Nah, di sini kita akan buat sebuah button navigation di mana kita menggunakan tiga file yaitu file learn modeling sama main activity sama button nav.js. Nah, seperti yang di sini kita juga melakukan instalasi font Awesome terlebih dahulu. Di instalasi tersebut dilakukan di terminal dengan menggunakan perintah seperti ini. Nah, terus nanti akan muncul sebuah library dari font Awesome berupa seperti ini. Seperti ini. Nah, terus setelah itu kita juga melakukan sebuah instalasi untuk icon stylenya dari font Awesome langsung juga menggunakan terminal. Terus nanti kita akan eh, mengimpor modul dari font Awesome-nya dan juga form launcher di file learn modeling. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di bagian penjelasan file. Nah, terus kita juga melakukan penambahan komponen, di mana di sini ada komponen view. Terus kita juga melakukan styling pada ikonnya dengan ini. Terus juga melakukan penambahan modul-modul pada bagian title. Terus juga melakukan instalasi React Navigation, di mana juga ada penambahan sintak di file main activity KT. Nah, di sini kita juga melakukan sebuah import modul di file main activity KT ini dengan import Android OS bundle ini. Terus juga melakukan instalasi tab navigation. Dan nanti kita juga membuat sebuah file berupa button nav JS itu seperti ini. Button nav JS ini. Nah, terus setelah itu kita akan running ulang projectnya seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari masing-masing filenya. Yang pertama, di sini ada file learn more link yes.
Nah, di sini tuh biasa ada komentar-komentar standar gitu yang menyatakan hak cipta dan lain-lain, lisensi gitu-gitu. Terus di sini juga ada import, import type note, import view, import open URL gitu-gitu tuh eh, berfungsi untuk impor aja sih untuk menentukan tema-temanya. Kita menggunakan gelap atau terang, terus kita juga bisa menggunakan URL apa yang digunain. Contohnya di sini kita menggunakan URL Pramban gitu, terus juga ada colors gimana untuk menentukan warna. Terus di sini ada sebuah data array dengan menggunakan links, di mana linksnya itu tuh adalah sebuah array objek yang berisi informasi untuk setiap linknya, termasuk ID, terus title, terus ada link, terus ada descriptionnya ini. Nah, terus setelah itu ini sama aja link-linknya juga. Linknya lumayan banyak. Nah, terus di sini ada komponen link list. Nah, kalau untuk komponen link list ini tuh sendiri digunakan untuk link listnya itu tuh sebuah komponen utama yang digunakan untuk menampilkan daftar linknya. Terus di sini juga ada is dark mode di mana untuk mengecek tema saat ini, yaitu tuh gelap atau terang itu. Nanti di setiap link di map itu juga memiliki sebuah komponen di mana touchable opacity untuk membuat link yang dapat diklik itu. Nih, di sini. Terus saya itu juga ada eh, fragmen di mana fragmen itu digunakan untuk mengelompokkan elemen-elemen tanpa menambahkan elemen tambahan seperti DOM gitu-gitu. Ini fragmen. Nah, terus setelah itu juga ada touchable opacity lagi yang diatur dengan on press itu tuh digunakan untuk memanggil pemanggilan dari open URL link yang sudah ditampilkan di URL-nya. Terus di sini juga ada style atau gaya. Ini margin top, padding horizontal, link content dan lain-lain ini cuma untuk gayanya aja, untuk stylenya, dimana objek style ini tuh didefinisikan untuk eh, beberapa gaya yang disetel termasuk kontainernya, terus ada link kontainernya, terus ada link ini, ada decryption, ada separator gitu. Terus terakhir di sini ada export default link list itu tuh digunakan untuk mengekspor link list komponen defaultnya, jadi nanti bisa diimpor dan digunakan di tempat lain gitu. Nah, untuk file learn more link ini tuh secara keseluruhan digunakan untuk komponen daftar tautan yang interaktif, yang sesuai dengan warnanya, entah kita menggunakan warna gelap atau terang, gitu-gitu. Nah, terus juga ada file main activity. Nah, untuk file main activity ini sendiri itu tuh eh, digunakan untuk entry point aplikasi. Di sini ada package.com awesome project. Itu tuh mendefinisikan nama package aplikasi Android yang berfungsi, di mana namanya adalah awesome project. Terus ada import kelas, ada Facebook, React Native Activity, React Delegate, dan lain-lain seperti ini. Terus ada, nah, untuk React Activity ini sendiri tuh digunakan untuk kelas dasar dari React Native untuk aplikasi utama dari aplikasinya. Terus untuk Reactivity Delegate ini tuh eh, biasanya tuh menangani delegasi aktivasi React Native-nya. Terus di sini juga ada default enable. Ini default enable itu tuh digunakan untuk mengaktifkan new arsitek dalam React Native-nya. Terus ada default React Active ini. Terus di sini juga ada kelas ini, kelas main activity di mana digunakan untuk mendeklarasikan main activity-nya. Terus di sini ada upright fun di mana untuk mengembalikan nama komponen utamanya. Terus di sini juga ada Awism project digunakan untuk menentukan nama dari project yang kita buat.
Gitu gitulah pokoknya. Terus yang terakhir itu tuh kita membuat ini button JS. Nah, di atas diri ini ada import-import untuk mengimport seluruh modul React Native-nya. Di sini ada pustaka yang digunakan untuk membangun antarmukanya, di mana di sini ada import text view, import navigation container, dan lain-lain. Terus setelah itu ada function home screen sama function settings setting screen. Itu tuh digunakan untuk mendefinisikan fungsi-fungsi dari komponennya masing-masing, di mana bisa menampilkan teks, terus juga cara apa penentuan letaknya di tengah apa di pinggir gitu-gitu. Pokoknya untuk stylingnya lah. Di sini juga untuk bagian tab tab ini, tab screen, tab navigator, dan lain-lain. Ini tuh digunakan untuk mendefinisikan layarnya atau tab dari tab navigatornya gitu. Nah, terus setelah itu saat di running maka nanti akan muncul tampilan portofolio dan juga tampilan dari home dan juga settingnya. Tapi punya saya masih belum bisa seperti ini saat di running. Nah, dari keterangan di terminalnya itu tuh katanya Gradle-nya itu tuh belum kompatibel. Tapi saat dilihat di ini dicek dari React Native daftarnya itu tuh semuanya sudah baik dan tercentang gitu. Maksudnya udah nggak ada error apapun. Nah, untuk saat ini belum mengetahui langkah selanjutnya untuk perbaikannya seperti apa. Jadi untuk hasil terakhir masih tampilan seperti ini, belum bisa di running. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.